Mau nggak ikutan ketawa? Oh gimana caranya Pak? Kita TikTok. Ah Bapak mau? Udah akhirnya sama suster perawat-perawat itu udah kita TikTok dan gerakannya sama lah, bagus lah kalau dibuka di YouTube, cari Saleh Husin TikTok, ketemu itu. Saya memang sejak kecil adalah hobinya olahraga memang. Nama juga mungkin karena di kampung, jadi memang aktivitas hiburan kan nggak ada. Jadi satu-satunya larinya setelah sekolah, bantu orang tua, habis itu ya olahraga. Nggak ada aktivitas hiburan apa-apa. Nah akhirnya itu terbawa sampai sekarang, dan akhirnya memang begitu saya sampai dengan puncak karir yang dengan berbagai kesibukan, tentu saya harus barengi dengan olahraga. Nah, olahraga yaitu di samping itu juga saya juga menjaga dengan asupan makanan. Makanan saya jaga betul, jadi apa yang masuk itu betul-betul saya maintain sehingga tidak overweight atau juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, akhirnya apa? Ya olahraga ya setiap pagi. Saat ini kira-kira udah jalan beberapa tahun, terutama selama pandemi, akhirnya saya lakukan dengan setiap pagi itu jalan cepat 5 kilo. Nah, terus hari Sabtu saya biasanya dengan komunitas yang terbatas karena memang ini masih pandemi, kita klub goes. Ya itu goes saya antara 50 sampai 100 kilo setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Dan itu di road bike dengan kecepatan tinggi. Ya kira-kira kalau 50 sampai 70 kilo itu kira-kira sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kalau 100 kilo ya kira-kira sekitar 3 jam. Itu dan itu ya lumayan capek sih. Dan memang di dalam kota, jadi luar kota juga saya baca juga. Iya ada sekali-sekali, tapi kan dengan lebih banyak di dalam kota juga kan, banyak beberapa teman juga sibuk, kayak misalnya Pak Pramono Anung, tentu beliau harus mendampingi presiden apa segala macam, sehingga ya tentu aktivitasnya ya di dalam kota kita mulai start dari di sekitar Kemang, putar Cilandak, Pondok Indah, terus masuk sampai ke Pakubuwono TVRI, masuk Gatot Subroto, terus sudah lagi masuk ke Tamrin Sudirman itu, ya udah mutar beberapa kali di situ kan. Kalau dari Bundaran Senayan sampai Bundaran HI satu kali putaran itu kan 10 kilo. Begitupun juga itu kalau 3 atau 4 kali mutar udah 40 kilo. Nah terus begitu masuk Gatot Subroto, lampu merah Kuningan, U-turn balik, terus masuk sampai ke kehutanan belakang Patal Senayan DPR, terus TVRI, naik lagi itu kira-kira sekitar 12 kilo. Jadi itu kalau 3 kali putar aja udah 30-an kilo, udah tambah kita ke arah Pondok Indah sambil pulang udah sekitar 100 kilo lah itu. Karena satu, artinya untuk jaga keseimbangan, selain juga kan memang kan diharuskan oleh dokter itu kalau misalnya kita dengan usia yang seperti ini, sebaiknya untuk menjaga konsentrasi kita nyetir atau sepeda kan harus konsentrasi kan, ini paling nggak menjaga refleks kita untuk biar kita konsen, keseimbangan. Dan itu perlu memang, kalau nggak cepat pikun katanya. Iya. Waktu saya masih menjabat sebagai menteri itu justru karena kegiatannya sangat padat, dan saya tentu harus barengi dengan olahraga, karena tanpa olahraga tentu badan kita pasti akan akan sulit. Karena apa? Kan kita tahu dengan kabinetnya Pak Jokowi ini ya aktif, dan kalau mau dibilangin ya saya kerjanya ya 7-Eleven. Iya, 7-Eleven itu artinya keluar jam 7, balik lagi rumah jam 11. Ya itu 7-Eleven. Nah itu. Jadi ya nggak kenal Pak. Ya akhirnya
itu ya kesibukan. Nah, terus dengan masuk ke sini ya saya di profesional di Sinarmas ya selaku managing director di Sinarmas, maupun juga ada kesibukan Preskom di beberapa unit usahanya. Kesibukannya begitu padat, dan juga saya harus membagi waktu dengan kegiatan di UI sendiri. Nah, di UI sendiri juga kan saya selaku ketua MWA UI, anggota saya itu ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Darmin Nasution, ada Pak Bambang Brojo juga. Nah, bersama dengan Pak Rektor segala macam. Nah, ya tentu berbagai macam hal suka dan duka itu semua harus kita hadapi, kan tahulah di kampus. Belum lagi juga dengan bagaimana juga harus mengayomi dengan teman-teman atau adik-adik atau anak-anak kita sebagai mahasiswa, baik itu di BEM atau di organisasi-organisasi yang mereka naungi. Tentu harus berkomunikasi. Kadang juga saya ajak mereka berolahraga agar bisa, artinya kita bisa saling sharing tanpa harus di sesuatu hal yang monoton, yang eksklusif gitu. Ya saya bawa ke hal yang berbeda, yang out of the box, misalnya ya dengan olahraga sambil kita bisa ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal, bisa saling memberikan masukan, atau juga mungkin ada juga yang ada adik-adik mahasiswanya yang ada yang curhat juga. Ya, ada yang mereka juga bilang, Pak Saleh, Bang Saleh, itu dong minta waktu untuk kita audiensi, BEM untuk audiensi. Saya bilang, nggak perlu harus audiensi yang formal-formal, nggak usah, mau nggak, saya bilang. Kita sambil olahraga, sambil ngobrol. Oh memang abang mau? Loh justru itu ini saya tawarin. Akhirnya udah. Lewat olahraga. Akhirnya kan cair. Ngobrolnya juga lebih enak, segala macam. Iya, artinya dengan olahraga tentu berbagai itu bisa dipertemukan, dan dipertemukannya dengan suasana yang cair, santai. Kan kalau olahraga kan gimana pun nggak mungkin, orang olahraga kan sportif. Jadi kan ya udah sambil bawa bercanda segala macam, berbagai hal bisa disampaikan segala macam, bisa saling tukar pikiran, akhirnya terselesaikan atau mendapatkan input yang positif dengan suasana yang cair. Iya, artinya kan kita walaupun dengan udah usia kayak gini, kita juga kan nggak boleh lupakan, kita juga bisa main dengan yang lebih muda. Terutama saya juga kan sama anak juga. Berapa sih Pak motornya? 3. Nah, yang anak terutama yang paling kecil itu kan kebetulan masih. Jadi saya kadang-kadang ya sama teman-temannya, ya udah salah satu cara berkomunikasi dengan anak yang paling kecil ya. Misalnya dia lagi dengan teman-temannya lagi senang TikTok, ya udah saya ikutan. Iya, kadang-kadang ya ada nabrak-nabrak dikit gerakannya, tapi ya pada intinya yang penting bagaimana kita bisa ketawa bersama-sama, dan sama anak juga tetap dekat, komunikasinya cair segala macam, jadi tidak terlalu kelihatan jarak antara anak dengan orang tua. Jadi udah TikTok kemana aja Pak? Oh enggak, jadi kebanyakan ya sama anak. Sama anak, kadang-kadang sama karyawan juga. Teman-teman di Sinarmas. Jadi waktu itu ada mereka TikTok juga, dan itu akhirnya viral kemana-mana. Oh saya golf juga. Saya dulu malah waktu sebelum masuk ke parlemen, saya maniak betul golfnya, sampai sempat handicap single. Sekarang beralih ke sepeda ya Pak? Masih golf juga, waktu di kabinet juga saya tetap golf. Malah waktu saya ingat betul mungkin Pak JK waktu itu, Pak Wapres, cari ini siapa nih menterinya yang hobi golf ini, yang bagus ini. Udah akhirnya saya mau nggak mau ikut nemenin Pak JK untuk golf, dan sampai saat ini ya kadang-kadang masih lari-larian ya itu. Jadi olahraga ini mempertemukan banyak. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya ada
kepala negara dari luar gitu. Waktu itu masih saya ingat betul Pak Najib, PM Malaysia waktu itu, pas ke sini golf bareng Pak JK, ya udah ya mau nggak mau saya ikut nemenin golf, atau juga ada tamu-tamu negara lainnya, ya udah ikut nemenin golf. Ya, saya Saleh Husin. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan juga sebagai Managing Director dari Sinarmas. Ikutilah Get to Know Me Tetler Indonesia dan silakan simak dan ikuti terus berbagai berita-berita yang baik dicetak maupun online yang diluncurkan oleh Tetler Indonesia.